Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-162. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-162, kita akan mereview 10 saham yang telah di-request oleh teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak sempat di-review sahamnya, mohon maaf. Kita milih hari ini ada 10 saham, di mana sebelum kita memulai ke 10 saham ini, kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan kita atau yang kita kenal dengan IHSG. Hari ini IHSG ditutup di harga 6.208,87, naik 0,93% dan sayang sekali indeks kita dia membuat gap lagi ya, teman-teman perhatikan di sini kita sudah gambarkan ya, dua garis biru ini di 6158 sampai dengan 6191. Dia tidak berhasil tembus, sekalinya tembus dia langsung lompat di atasnya. Ini buat gap baru lagi, gap yang kemarin ya sudah ditutupi, dia buat gap baru lagi. Apakah dia akan tutup gap? Tidak wajib sebenarnya, tapi kalau semua orang punya psikologis yang sama, ada gap harus ditutup. Kita harus jual dulu. Otomatis saham itu akan bergerak turun semua. Karena semua orang punya mindset yang sama, gap harus ditutup, diguyur semua sahamnya. Makanya gap tertutup. Nah, ketika gap sudah tertutup, semua orang punya mindset yang sama tuh. Gap sudah tertutup, kita mulai buy. Akhirnya sahamnya bergerak naik. Jadi, pergerakan candle-candle ini kelihatan dari psikologis para trader atau di market itu. Jadi, tercerminnya di candle ini. Makanya saya katakan bahwa gap ini bisa ditutupi kalau semua orang meyakini hal yang sama. Tapi kalau misalkan dari 10 juta orang, 9 jutanya bilang tidak, maka 1 juta ini tidak mampu untuk menggerakkan harga. Ya sahamnya akan terus naik. Ya it's supply and demand lah di trading saham. Nah kalau kita perhatikan di sini, teman-teman perhatikan saya telah gambar beberapa hari lalu, mungkin beberapa minggu lalu, kita punya beberapa skenario, ternyata dia mengikuti persis skenario kita yang berwarna pink. Ini gambar tidak pernah berubah. Skenarionya selalu diikuti dengan baik ya. Dia tertahan terus di atas merah ini. Semoga dia bisa kuat bertahan di atas yang biru ini, yaitu di 6191. Semoga dia kuat di atas 6191. Artinya indeks kita ada harapan. Dan sekali lagi jangan sampai semua punya mindset yang sama, gap harus ditutup, akhirnya guyur semua ya, memang ditutup pastinya. Ya semoga indeks kembali lagi capai di sini minimal, dia nguji berkali-kali di sini. Kalau kita ini kita gambar baru ya. Semoga dia bisa uji di sini sekali lagi. Ini di area sini dia sering mencoba beberapa kali. Berhasil atau tidak kita tidak tahu, semoga aja bisa. Di level tersebut kita tebelin. Ya, di level tersebut kurang lebih di 6442. Semoga dia bisa menembus itu. Itu target selanjutnya kita. Ini kita gambar garis baru. Lanjutan dari indeks. Skenarionya adalah dia bisa menembus ini, menguji di level ini. Kita kasih warna orange saja. Ya semoga saja dia tidak jebol di bawah garis biru ini. Ya kalau dia mau ya dia punya skenario bisa turun dulu. Ketika dia naik mungkin sampai di sini. Dia turun dulu, menguji. Dan nanti dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Semoga saja seperti itu skenarionya. Baru dia rebound kembali. Ya, semoga skenarionya seperti itu. Kita berharap yang terbaik. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin sudah punya banyak sekali emiten di harga bawah, silakan kalau sudah rasa bahwa itu sudah cukup profitnya, pertama bisa lepas dulu, itu bisa taking profit 50%. Atau yang kedua, silakan jual modalnya, profitnya biarkan bekerja, modalnya putar lagi. Jadi kita kan sedang berbisnis ya di saham. Ketika kita sudah dapat profit, ya udah kita ambil modalnya, kita berdagang lagi. Jangan sampai teman-teman sudah berdagang, sudah profit, ya floating profit, sebentar jadi minus lagi. Ya itu bukan berdagang namanya, sedang menonton suatu profit yang hanya bisa dilihat tapi tidak pernah bisa dirasakan. Jadi tetap jangan sampai greedy. Dan sekali lagi, ketika market sudah tembus seperti ini, bukan berarti teman-teman tuh takut ya.
takut nanti turun lagi, takut nanti turun lagi. Itu bukan seorang trader namanya. Kalau takut marketnya turun, market itu bisa naik, bisa turun. Tanpa alasan atau mau pakai alasan, semua bisa bergerak. Semua tidak bisa kita kendalikan. Oleh sebab itu, maka selalu saya katakan bahwa salah satu cara agar kita selalu nyaman dengan trading adalah siapkan trading plan-nya, batasi resikonya di mana, taking profit-nya di mana, kita tenang. Mau marketnya dibuat seperti apa, kita sudah punya plan. Plan terbaik, plan terburuk, itu sudah kita siapkan semua. Jadi, bagi saya tidak masalah mau kejar di pucuk ya, mau kejar sudah sampai di all time high, tidak masalah. Asalkan kita tahu kapan kita harus keluar. Jangan sampai cuman bisa ngejarnya saja tapi tidak bisa kaburnya. Sudah dalam sekali baru berpikir untuk kabur. Nah, itu yang menjadi catatan terburuk dari seorang trader. Harus disiplin. Sekali lagi harus disiplin. Lihat support-support penting. Ini kan dia, teman-teman perhatikan kalau di sini ISG sudah berjuang beberapa kali loh. Ini dia naik 1, 2, 3, 4. 4 kali dia uji langsung tembus. Artinya ini memang kuat. Makanya sekali tembus pun langsung di atas ini. Artinya kalau dia jebol di bawah ini, maka memang belum bisa dipastikan dia mau uptrend. Dia hanya cuma naik sebentar untuk turun lebih dalam. Tapi kalau ini dia bisa lanjut terus ya, bahkan menguji 6.400, ya jelas itu sudah strong uptrend. Paling dia kembali lagi ke nguji ke sini untuk naik lebih tinggi, dan target kita yaitu di 6.649. Semoga saja di tahun ini dia bisa menyentuh level ini ya. Ini saya juga berharap biar banyak teman-teman yang merasakan profit. Oke, setelah kita review indeks harga saham gabungan kita, maka kita akan mereview sahamnya. Saham pertama yang akan kita review adalah saham IMAS, di mana saham ini ditutup naik tipis 1,31% di harga 1.155, di mana saham ini berada di tengah-tengah dengan risk rewardnya. Kalau teman-teman perhatikan di TGC, di sini tulisannya high, artinya kita jangan dulu masuk karena sudah kategori high. Simple sekali kalau menggunakan chart TGC, di mana dia punya PBL 860 dan resist di 1430. Untuk support terdekat itu dia ada di 1140 ya. Jadi kalau yang mau beli, ini ada gold line di sini. Silahkan boleh beli di harga sekarang. Tapi ingat ketika dia turun di bawah 1140, langsung cut loss. Targetnya ke berapa? Target 1 ke 1189 dan target jauhnya adalah ke 1430. Sekali lagi, secara risk reward di sini adalah high ya. Tetapi di sini punya support terdekat. Jadi kalau yang orang yang suka cari low risk, ya ini tidak perlu masuk, belum waktunya masuk. Tapi kalau misalnya dia memang high risk high return, yang penting saya hajar saja, maka ya silakan beli di harga sini, tidak ada yang larang, uang-uang teman-teman. Tapi ingat, ketika turun di bawah 140 cut loss, kalau tidak dia bisa berpeluang ke 976. Disiplin cut loss. Kemudian setelah saham IMAS, kita punya saham GJTL, di mana saham ini kalau teman-teman perhatikan sudah berkali-kali mau menembus PBH di 890, tapi tidak pernah berhasil. Nah, kuncinya kalau teman-teman mau beli saham ini, karena ini risikonya high ya, ini very high, maka buy on breakout ketika dia melewati 890 untuk trading ya. Jadi selama dia belum naik di atas 890, jangan dulu beli. Tapi ketika dia break di atas 890, silakan buy, cut loss di 865 dan taking profit di 1020. Jadi jauhnya kita tahu ke 1020, stop loss di 865, tapi buy-nya saat breakout di atas 890. Boleh nggak Kak saya beli di 870? Boleh saja, tidak masalah, tapi ingat 865 cut loss kalau dia jebol di bawah 865. Jadi bisa pasang pas di 865 atau mau kasih spare, takutnya dia shadow ya. Dia buat shadow di bawah terus dia naik kembali. Jadi bisa agak jauh, kurang lebih 2 sampai 3 tick dari support, baru teman-teman pasang stop loss-nya. Misalnya teman-teman pasang di 865 ini kan 1 tick. Makanya kalau dia kena langsung stop loss dong. Nah, makanya kasih jarak kurang lebih di 850 atau di 855. Nah, teman-teman bisa pasang stop loss di sana dengan target ke 1020. Tapi kalau teman-teman yang mau menunggu, maka silakan buy on breakout di 890 dan cut loss di 865. Sama-sama jaraknya juga cukup lebar sehingga risknya terbatas tapi rewardnya sampai ke 1020. Kemudian setelah kita pelajari saham GJTL, maka selanjutnya saya akan mau kasih informasi
bahwa buat teman-teman semua yang telah mendaftar di webinar untuk Teknikal 101, ngobrol bareng money management, Kopdar online, saya berterima kasih sekali atas antusiasmenya dan partisipasinya, karena hari ini kita telah tutup untuk pendaftarannya karena sudah full seat, sehingga teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti atau mendaftar, teman-teman bisa tunggu di next Kopdar online, next Teknikal 101, atau next ngobrol bareng money management. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar namun belum merasa di-invite ke grup, teman-teman langsung japri saya atau silakan kontak saya melalui Telegram. Silakan cari @renaldondona, silakan, atau klik link di deskripsi, itu banyak sekali saya informasikan Telegram saya. Teman-teman bisa chat saya bahwa saya belum masuk karena pertama kendalanya adalah teman-teman ID Telegramnya tidak kita temukan. Kemudian kita sudah mencoba untuk add dari number, tetapi juga numbernya juga tidak ada Telegramnya, sehingga kita juga bingung. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak punya Telegram, silakan boleh email biar kita sampaikan link atau grup yang akan teman-teman masuki. Kemudian setelah saham IMA, saham GJTL, maka selanjutnya adalah saham WG, di mana saham ini ditutup naik 10,61% sampai ke harga 250. Di mana sekali lagi saham ini sudah risk high karena dia sudah terus naik menjauhi PBL dan sekarang sedang menuju area PBH di 282. Support terdekat dia berada di 241. Resistnya adalah di 282. Jadi kalau teman-teman yang mau trading ya perhatikan support dan resistennya. Kalau misalkan support dan resistennya itu menarik, risk rewardnya menarik, ya silakan masuk. Kalau tidak ya skip. Ada 700-an saham, tidak perlu kita fokus hanya di satu saham. Jangan sampai teman-teman terlalu mencintai saham tapi sahamnya tidak mencintai teman-teman. Dibuat loss terus. Akhirnya kita stres. Ada yang bertanya juga apakah invest jangka panjang bagus atau tidak? Kembali lagi bahwa ini adalah salah satu saham konstruksi ya, bagian dari konstruksi, di mana kita akan balik bertanya apakah perusahaan konstruksi hari ini di 10 tahun mendatang atau di 5 tahun mendatang masih bisa mendapatkan proyek? Apakah pembangunan masih akan terus berlanjut? Kalau itu bisa dijawab, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Tapi secara pribadi, saya tidak akan menyimpan saham-saham ini sampai jangka panjang yang 5 tahun ke atas ya. Paling lambat 2024, dan di atas itu saya mungkin sudah tidak akan masuk ke konstruksi lagi, kecuali ada program yang sama ya, seperti 10 tahun terakhir ini. Dan kalau ditanya saya, apa sih saham yang menarik untuk invest? Kalau teman-teman yang mau invest yang non syariah, maka teman-teman bisa pilih saham-saham yang membagikan dividennya cukup besar, sehingga teman-teman tidak fokus pada pergerakan harga, tapi fokus pada dividennya. Selama perusahaan itu terus bertumbuh, artinya dividennya akan terus bertambah. Salah satu saham yang saya challenge di video YouTube saya itu adalah salah satu sahamnya adalah BJTM, ya, Bank Jatim. Itu non syariah, tapi bagi teman-teman yang mungkin mengikuti indeks syariah atau ISSI ya kalau tidak salah, maka teman-teman bisa cek saham-saham yang mungkin punya pengaruh besar atau market leader di sektornya, dan perhatikan indikator selain dari PBV, PER, terus debt to equity ratio, teman-teman harus perhatikan adalah dividen yieldnya. Karena jujur saya adalah dividend hunter. Ketika kita sedang menunggu harga saham itu walaupun dia tidak bergerak naik ya, setahun dia cuma naik 1% tidak masalah, tapi setiap tahun kita dapatkan dividen. Dividen itu kita bisa reinvest kembali sehingga dia jadi bunga berbunga. Tapi bisa juga kalau teman-teman yang sudah punya banyak duit, ya silakan invest setiap tahun, hasil dividennya bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa buat makan-makan, bisa buat beli barang baru. Jadi semuanya itu tergantung mindset kita. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, mau invest, mau trading, atau mau bagaimana. Jujur saya pakai 3 ya. Saya bisa scalping, saya ada account sendiri, saya bisa swing, saya punya account sendiri, dan saya punya akun invest juga. Jadi saya membagikan ketiga itu di sekuritas yang berbeda. Alasannya apa? Karena ketika yang invest
Itu kalau kita gabungkan dengan trading, maka kita akan pusing. Karena apa? Sahamnya pasti lemot sekali naiknya. Karena di invest itu kita tidak butuh dia terlalu cepat naik. Yang penting secara valuasinya dia terus bertumbuh, harga sahamnya justru stagnan. Itu yang kita cari. Tapi seorang trader tidak mau cari itu. Yang penting hari ini bisa cuannya cepat. Kenapa harus tunggu lama? Nah, itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, mindset kita, reason kita terjun ke saham. Kalau saya, ketika kamu masih trading, artinya kamu masih bekerja, itu bukan passive income. Itu kamu bekerja dulu, kamu trading dulu, baru kamu bisa dapatkan uang. Tapi ketika kamu beli saham-saham yang invest, yang dividen, itu kamu tidak kerja sekalipun, uangnya bekerja buat kita. Setiap tahun dividen dibagi, itulah passive income. Tapi selama kita masih aktif trading, ya itu bukan pasif, itu masih sebagai sebuah pekerjaan, profesional trader. Makanya selalu kita refresh mindset kita ini mau kemana? Tujuan kita ketika mau terjun ke saham itu kan semua pasti mau agar uang 1 juta bisa jadi 10 juta kan? Atau uangnya terus bertambah, tidak mungkin semua orang mau uangnya rugi. Nah, caranya adalah kita mau aktif trader atau kita mau pasif. Pasif ya silakan beli saham invest, setiap bulan gaji kita nambahin terus tanpa mikir dia mau naik, dia mau turun, silakan beli saja. Selama perusahaannya itu adalah perusahaan bagus. Cara melihat perusahaan bagus, ya itu kita akan belajar nanti di webinar analisa fundamental untuk basic. Jadi untuk WG, kalau teman-teman yang mau beli, ya dia punya support terdekat di 241, resistnya di 282. Pertimbangkan sendiri risk and rewardnya. Kemudian berikutnya kita punya saham INKP, di mana saham ini telah berhasil naik di atas PBH, namun sayang sekali dia turun kembali dan di sini PBH-nya berada di 14.200, closing-nya adalah di 14.225. Nah, ini dia sudah naik tipis ya. Tadi dia sudah bagus sekali naiknya, sudah melewati jauh. Namun ini seperti tekanan jualnya tinggi sehingga membuat inverted hammer di sini, palu terbalik, dan akhirnya closing di 14.225, artinya kurang lebih 1 tick ya kayaknya ini di atas PBH. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk saham ini, mumpung dia masih berada di atas PBH, silakan buy, tapi ingat ketika dia jebol di bawah itu, bisa pasang stop loss, boleh 3 tick dari 14.200 atau boleh pasang di 13.925. Silakan hitung sendiri risk rewardnya. Targetnya ke berapa? Targetnya itu ke 15.550. Tetapi kalau secara indikator risk reward di sini kelihatan sekali nih. Sudah sangat tinggi. Karena perhitungan risk reward ini dia berdasarkan dari PBL. Nah, kalau kita lihat dari PBL memang sudah sangat tinggi, tapi kalau kita lihat dari PBH, maka ini cuma 1 tick di atas PBH. Sehingga kalau mau beli masih oke, tapi ingat, ketika dia jebol di bawah 14.200 silakan lepas. Karena kita punya supportnya dekat sekali, 1 tick. Jadi pasang mungkin cut loss 3 tick ke bawah di bawah 14.200. Kalau teman-teman beli di 14.225 maka kurang lebih 4 tick. Silakan, itu minusnya mungkin 1-2%, tidak banyak. Tapi kalau dia kuat bertahan, maka dia peluang ke 15.550 ini cukup besar loh. Ini kurang lebih bisa sampai 5% ya. Teman-teman bisa hitung sendiri risk rewardnya. Kemudian selanjutnya setelah kita lihat INKP, kita menuju ke saham LAN, di mana saham ini ditutup minus 4,74% di harga 181. Di mana dia punya support kuat ada di 146 dan resisten ada di 196. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri risk rewardnya. Support di 146, resisten ada di 196. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan apakah saham ini menarik atau tidak. Walaupun di sini risk rewardnya adalah low. Kemudian berikutnya setelah saham LAN kita punya saham ASRI, di mana saham ini ditutup naik 2,75%. Dan secara risk reward saham ini sudah high risikonya. Kemudian saham ini juga memiliki support terdekat di 218 dan punya satu trend line. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ketahan trend line atas di 232. Nah, ini kelihatan sekali. TGC itu enaknya adalah kita bisa melihat trend line-nya di berapa langsung kelihatan. Nah, kalau mau beli, pastikan dia breakout trend line-nya di atas 232. Jadi ketika dia breakout gini, silakan buy. Cut loss jika dia turun kembali. Ini kalau dia sudah mampu lewat ini, maka ada peluang besar saham ini menuju ke PBH di 260.
Selama dia belum breakout, mending tunggu di area 218 atau bahkan sampai di 200. Kemudian setelah saham ASRI, kita punya saham BBHI, di mana saham ini, kalau tidak salah saham ini yang diakuisisi sama CT Corp ya, kalau tidak salah. Teman-teman bisa ditulis di kolom komentar, di mana saham itu selama ini sideways kurang lebih di harga 250, naik sampai menuju ke 1155. Ini cuannya berlipat-lipat. Akhirnya banyak yang beli, terus greedy, nyangkut akhirnya. Sekali lagi saham ini secara fundamental menurut saya masih tidak menarik, hanya terbantu oleh sentimen akuisisi tersebut ya. Jadi kalau terpengaruh oleh sentimen, maka dia akan hilang dengan mudahnya. Apakah bisa balik lagi ke 1000? Tidak ada yang tahu. Ada kemungkinan bisa. Ya ada juga kemungkinan tidak bisa. Jadi 50-50 nih. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, memang dia masih berada aman di atas 630. Kemudian juga resistnya ada di 850 juga. Di sini ada white line, kemudian di tengah-tengah sini ada 840 juga, ada support di gold line. Akhirnya dia ketat sekali. Semoga dia mampu melewati 850 sehingga ada peluang dia naik kembali ke 1155. Tapi kalau dia turun di bawah 840, maka peluang besar dia akan menuju ke 630. Kemudian setelah saham BBHI, kita punya saham Antam, di mana saham ini di video part sebelumnya kita sudah informasikan bahwa buy on breakout ketika dia melewati 2670. Kalau teman-teman perhatikan di chart TGC, di sini dia sudah berada di atas PBL di 2070, di mana ini adalah waktu dia ARB terakhir. Dan di sini saya juga beli, saya masih hold sampai sekarang. Dan target selanjutnya adalah menuju ke 3340. Tetapi kalau misalkan teman-teman ikuti video saya kemarin, maka kita akan buka chart yang sudah kita gambarkan di hari sebelumnya, yaitu saham Antam. Nah ini, kalau teman-teman ikuti video kemarin, sudah saya katakan bahwa buy on breakout ketika dia melewati 2670, dan ternyata open pagi dia langsung naik tinggi ya. Karena memang ini resist yang paling kuat. Sekali ditembus sudah naik terus. Nah, ini dia mungkin menyisakan gap kecil ya, karena dia low-nya ada di 2700, sedangkan closing-nya kemarin dia ada di 2660. Jadi kurang lebih di sini ada tipis sekali, tidak terlalu banyak juga. Semoga dia bisa naik lagi melewati 2900 ya. Semoga, kita berharap, sehingga teman-teman yang punya di harga 3000 yang belum stop loss bisa juga kabur ya. Semoga saja. Ini sudah jangan sampai dia menguji untuk ketiga kalinya, jangan sampai ya. Ini semoga dia bisa untuk breakout ya, di kurang lebih di 3290, 3280 lah. Target kita ke sana, semoga bisa. Ingat skenarionya ketika dia gagal tembus yang pink ini tidak terlalu kuat sebenarnya. Dia harus kembali nguji 2670. Kita berharap besok dia bisa terbang lagi melewati 2900 sehingga ada peluang besar dia akan masuk ke level resist psikologis di 3000. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum beli, maka hitung sendiri risk reward. Mau beli sekarang, oke, yang penting cut loss di 2670, atau mau breakout di 2900 baru beli. Silakan atur sendiri. Sekali lagi teman-teman, di akun saya satunya saya juga baru beli lagi di 2790. Itu hanya mau coba lagi kira-kira apakah dia bisa kuat atau tidak pertahanannya. Saya coba juga buy tidak banyak juga. Tapi kenapa saya buy di 2790? Pasti banyak orang bilang, wah itu udah ketinggian. Nah, kita ini tahu ketika kita membeli sesuatu, kita sudah mempersiapkan dia punya plan-nya. Ketika kita buy di 2790, kita harus cut loss di berapa, kita harus taking profit di berapa. Tapi kalau teman-teman yang tidak tahu ya, hanya main HK, langsung hajar kanan ya, belinya langsung di over, tiba-tiba sahamnya anjlok ya, apalagi sudah pakai all limit ya, all margin, tiba-tiba baru turun sedikit udah pusing, ternyata dia cuma digocek dikit ya, cut loss, ternyata sahamnya terbang lagi. Makanya selalu sediakan plan, itu penting agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh
pergerakan market. Makanya selalu saya omong ulang-ulang sampai mungkin sudah bosan ya, bahwa trading plan itu sangat penting bagi seorang trader agar kita tidak mudah panikan di market. Setelah saham Antam, kita lanjut. Berikutnya adalah saham Waskita, di mana saham ini juga sama, masih menarik sekali karena hari ini naik 10,76%. Mungkin di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa memang silakan buy ya selama dia masih berada di atas 1320 sampai dengan 1340 kalau tidak salah. Kurang lebih dia masih berada di area sini ya, masuk di area sini. Ini mungkin kalau teman-teman yang nonton mungkin sudah mulai koleksi atau average down ya, karena dia sudah mulai sideways. Ya mungkin average down yang di 1800, di 2000 mungkin sudah turun. Mungkin sedikit lagi dia profit nih. Besok apakah bisa melanjutkan kenaikan? Sangat bisa ya, kelihatan sekali ini karena full body. Ada kemungkinan besok dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan tinggal lihat besok banyak yang taking profit atau tidak. Karena sekali lagi salah satu sektor yang menarik di tahun 2021 yang sudah saya sering omong dari video-video sebelumnya adalah pertama adalah CPO, sektor komoditas CPO, kedua adalah coal, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi. Ini 3 sektor yang selalu kita andalkan di tahun 2021. Artinya ketika saham ini turun, mata saya itu sangat hijau melihat ini adalah momentum, adalah peluang. Tapi kalau orang yang tidak punya trading plan atau tidak punya rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, maka selalu penuh dengan ketakutan. Karena dia tidak mempersiapkan di semua kondisi atau di semua situasi ketika market itu bergerak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman yang sudah average down Waskita di bawah, selamat, kawal terus. Target selanjutnya adalah menuju ke 2080. Di sana adalah PBH. Dan teman-teman yang mungkin baru mau masuk ya, belum punya saham ini, cuman buat trading, silakan, boleh. Ingat di sini supportnya 1550, TP-nya tetap sama yaitu ke 2080. Atur sendiri risk manajemennya. Kalau teman-teman bisa kontrol risk manajemennya, maka profit itu mudah sekali untuk didapat. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-162 hari ini adalah saham BRIS. Sama seperti saham Antam, saham Waskita, BRIS pun sudah saya informasikan di video sebelumnya bahwa saya sudah mulai membeli saham ini di 2680 atau 2690 saya lupa. Dan saya baru mulai test lot. Dan saya berharap dia bisa turun ke 2270. Itu yang saya bicarakan di video sebelumnya. Ternyata di hari Senin dia langsung naik 9,22%. Apakah saya menyesal? Iya, menyesal sebenarnya. Tapi karena kita sudah mengikuti rule of the game, maka bagi saya tidak masalah. Saya akan tunggu dia melewati resist 3000 untuk saya lakukan average up. Saya nambah sedikit lagi. Jadi average saya yang dari 2690 mungkin naik dari 2700-an. Karena space-nya sudah mulai lebar ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum berani ambil ya, di sini ada support terdekat, itu support gray line di 2929 atau kalau di bid over 2930 pembulatan. Kurang lebih ada 3 tick dari 2960. Jadi kalau yang mau beli di harga sekarang 2960, 2970, silakan beli. Tapi ingat ketika dia turun di bawah 2929 atau di bawah 2930, maka teman-teman langsung cut loss. Targetnya ke berapa? Target terdekatnya dulu adalah naik ke resist psikologis di 3000. Kalau itu berhasil ditembus, ada harapan kita menuju ke 3800, yang mana itu adalah PBH dari saham BRIS. Banyak yang bertanya, mungkin ada yang tulis di kolom komentar yang belum sempat saya balas, apakah prospek saham BRIS memang menarik sampai di masa yang akan datang? Sekali lagi saya percaya, karena saya sudah melihat, menganalisa, kemudian melihat kondisi ekonominya seperti apa. Prospek saham BRIS masih sangat cerah dan perusahaan ini baru mulai beroperasi dengan gabungan sebesar itu. Artinya perusahaan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari ketika mereka masing-masing ya. Bayangkan saja ketika satu bank syariah sendiri berdiri sendiri, mereka harus bersaing ya, merebut
pangsa pasar, merebut kue-kue tersebut. Sekali ini mereka bergabung bersatu, ngambil lagi semua kue itu, berusaha melawan yang lainnya. Jadi dengan kekuatan sebesar itu, masa sih saham BRIS ini tidak akan naik lebih tinggi lagi? Bagi saya sih mustahil ya. Tapi itu kan analisa saya pribadi, subjektif juga, apalagi saya sudah punya sahamnya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, silakan riset sendiri, yakinkan diri sendiri apakah BRIS masih punya potensi atau tidak. Tapi secara saya pribadi, saya menganggap BRIS punya potensi yang sangat cerah. Tinggal pintar-pintarnya kita untuk menentukan entry untuk buy-nya. Jadi jangan sampai karena memang sudah prospek cerah ya main hajar aja ya. Selama kita tidak panik kan, selama itu uang dingin tidak masalah. Tapi kalau itu uang panas, main HK ya resiko ditanggung penumpang ya. Setelah kita melihat 10 saham, maka seperti biasanya kita akan mencoba melihat update dari BBRI dan PTBA. Di mana BBRI hari ini sangat menarik karena ada akumulasi kurang lebih ini 63 miliar dan sudah kurang lebih 4 hari dia terus membeli, namun sahamnya belum naik-naik. Sepertinya masih ada sesuatu yang menarik dari saham ini. Semoga BBRI atau banking mampu bertahan sehingga indeks kita tidak terlalu ambruk ya. Kemudian kita update yang terakhir adalah saham PTBA. Di mana saham PTBA hari ini juga masih terlihat net sell kurang lebih 11,5 miliar. Di mana kalau kita gabungkan 2 hari terakhir ada kurang lebih 30 miliar. Tapi ini masih belum terlalu besar kecuali dia keluar seperti ini. Ini sudah besar sekali. Namun 2 hari terakhir dia masih belum terlalu besar sehingga masih sangat-sangat mungkin untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau tidak salah tadi dia closing di 26.10 kalau tidak salah. Kita coba buka. Iya, closingnya di 26.10. Dan kita selalu mengatakan bahwa 2620 buy on breakout di sana. Kalau teman-teman perhatikan, ketika dia melewati 2620, maka saham ini akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Semoga dia bisa melewati itu. Sehingga teman-teman yang sudah ambil, yang selalu koleksi di bawah, yang ambil di bawah sini, bisa segera untuk taking profit. Targetnya ke berapa? Ya kalau kita lihat sekilas, ini dari sini, maka semoga teman-teman bisa ambil di level yang ini ya. Ini level-level kita bisa taking profit ya. Semoga teman-teman bisa ambil, bisa profit dan bisa dapat lumayan di PTBA. Kita berharap dia masuk ke area tersebut. Semoga tidak dalam waktu lama. Semoga laporan keuangan segera dirilis. Semoga dividen yieldnya besar sehingga saham ini akan ke-trigger dari kenaikan yield yang diberikan. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-162. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton, yang telah setia untuk support saya. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan paling penting, jangan lupa share video ini di grup-grup WA teman-teman, atau di grup Telegram, atau di Facebook. Silakan, biar semua orang bisa belajar bareng dan bisa mendapatkan edukasi yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.